Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Rahman, mahasiswa PPG di Universitas Syahwala Angkatan 3, akan menampilkan peer teaching saya dengan materi matriks. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Fauzi. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik Pak. Baik, Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah. Sehat ya? Oke, alhamdulillah. Oke, sebelum dimulai, biar tambah semangat, biar tambah tenaganya untuk kita belajar matematika. Kalau misalnya saya ucapkan semangat pagi, berarti kalian jawab 3 kali pagi, pagi, pagi. Bisa? Bisa Pak. Bisa. Oke, kita coba ya. Semangat pagi. 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 Oke, baik. Sudah semangat ya semua ya? Ya Pak. Oke. Sebelum dimulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas dipimpin berdoanya. Baik teman-teman, ayo kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih Robin. Ya, hari ini kita belajar tentang operasi perkalian skalar dan perkalian matriks. Nah, sebelum itu saya harus ngingatin dulu sebentar yang sebelumnya kita pelajari tentang model-model atau bentuk matriks dan operasi yang sebelumnya, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan matriks. Coba perhatikan, di sini saya hanya mengingatkan di awal bahwa model-model atau bentuk umum matriks ada yang berordo 2 kali 3. Ya, ingat, cara membacanya adalah baris dulu, baru kolom. Ya, ada ordo 33, ada ordo 31, dan ada juga kemarin kita pelajari tentang kesamaan dua matriks. Ada juga tentang transpose matriks. Ya, transpose matriks ini diingat bahwa kalau transpose matriks berarti adalah mengubah dari posisi baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris ya. Jangan sampai terbalik posisinya. Nah, untuk penjumlahan, operasi penjumlahan yang harus kalian ingat adalah cara menjumlahkan. Nah, posisi cara menjumlahkannya harus sama antar elemen ya. Jadi elemen yang A1 harus dijumlahkan dengan B11 dan hasilnya nanti akan ketemu C11. Jadi setiap elemen itu harus sama ya, tidak boleh berbeda. Karena kalau berbeda elemennya tidak akan mendapatkan jumlahan yang diinginkan. Begitu juga pengurangan ya, sama. Oke. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini berarti kita akan mempelajari tentang operasi perkalian skalar dan perkalian matriks dengan benar ya. Hati-hati cara menghitungnya karena operasi yang ini agak berbeda dengan yang penjumlahan pengurangan. Oke. Nah, saya punya malah nih. Coba perhatikan baik-baik. Nah, di sini saya punya dua soal. Yang pertama, tentukan nilai X plus Y dari operasi matriks berikut. Di sini ada A, matriks A dengan ordo 2 kali 2, B 22 juga, C dan D sama ordonya 2 kali 2. Cuman di sini kita ada masalahnya. Pertama adalah operasi ini tidak bisa langsung dihitung karena kalian harus mengingat ini ada tanda T. Berarti kalau T berarti mengubah ya, transpose dulu nanti. Terus kemudian ada penjumlahan, ada pengurangan, dan di C dan D, coba perhatikan di sini ya, ada perkalian. Oke, Pak. Mencari nilai 3A dikurang B, operasi matriksnya. Nah, ini saya hanya ambil khusus full yang perkalian saja. Tetapi ingat, di sini tetap ada transpose. Ya, transpose itu mengubah baris kolom menjadi baris. Nah, dari permasalahan ini ada yang mau ditekan? Pak, boleh izin tanya tidak? Oke, silakan Wahyu. Bisa nggak Pak cara menyelesaikan yang nomor 1 sama nomor 2? Jadi cara nomor 1 itu digunakan untuk
cara nomor 2 begitu Pak maksudnya. Bisa nggak? Oke, pertanyaan bagus sekali ya. Pertanyaan ini mengacu pada nomor 1 dan soal nomor 2. Berarti nomor 1 dan nomor 2 pasti ada hubungannya. Nah, bisa atau enggak menggunakan cara 1 dan atau nomor 2? Kita lihat kalau dari operasi ini ada penjumlahan, ada pengurangan, yang bawah hanya perkalian. Sebenarnya secara garis besar operasi ini adalah operasi yang bisa digunakan dua-duanya ya, tapi cuman lihat dulu apakah yang harus dikerjakan dahulu langkahnya, mana yang dikerjakan, mana yang hasilnya seperti apa. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke syarat perkalian matriks. Ya, syarat perkalian matriks harus diingat baik-baik. Syaratnya adalah yang pertama, matriks A dapat dikalikan dengan matriks B apabila atau jika banyak kolom matriks di A dan banyak baris di matriks B. Nah, berarti nanti ada yang sama tuh posisinya, ya. Antara baris dan kolomnya harus sama. Kita lihat biar lebih sederhana lagi. Oke, ini dia cara operasi hitungnya. Di sini saya ambil ordonya adalah 2 kali 2. Jadi posisinya ada perkalian A kali B, yang mana untuk menentukan perkalian patokannya adalah di sini ada A M kali N dan ada matriks B P kali Q. Berarti perkalian itu harus sama antara di kolom yang pertama di matriks pertama dengan baris yang pertama di matriks kedua. Jadi harus sama nih. Ya, ininya harus sama. Nah, ini saya merahin. Nah, pada saat tidak sama, berarti kalian tidak bisa mengalikannya, ya. Kalau mau dikalikan, berarti harus samakan dulu. Atau kalau memang ada pertanyaan yang tidak sama, berarti ya langsung saja jawab. Tidak bisa dikalikan, Pak. Gitu ya. Oke, hasilnya seperti apa? Kita bisa langsung tebak nih. Kayak ngetes ya. Wah, ini ordo berapa ya hasilnya dari perkalian ini? Wah, ternyata setelah kita lihat posisinya, hasil itu didapat dari baris pertama pada matriks pertama, ya, dan dapat kolom yang dari matriks ke ini dia hasilnya, ya. Jadi kita bisa tahu nanti hasil akhir ordonya berapa ya. Oh, ternyata setelah dilihat adalah 2 kali 2. Oke. Nah, di sini ada cara perhitungannya, ada nanti cara perkaliannya harus diingat adalah yang pertama adalah baris dikali kolom. Berarti barisnya dikalikan kolomnya. Nah, ini jangan tertukar ya, baru kali kolom. Jangan sampai kalian kolom dulu baru baris, karena penyebutan awal perkalian adalah harus barisnya dulu. Nah, nanti perkaliannya melihat antara posisi di sini ada A, B, C, D, dan matriks kedua ada E, F, G, H. Berarti kalian tinggal kalikan saja. Ada A kali dengan E, baru ditambah dengan B dengan G. Gitu juga dengan seterusnya ya. Kalau menggeser, kalau mau dikalikan baris dulu boleh, berarti ke bawah ya, C kali E terus tambah D kali G. Kalau mau geser ke kanan ke kolom kedua boleh pakai baris pertama ya, misalnya A kali F ditambah B kali H. Begitu juga dengan baris kedua kolom kedua, gitu ya. Oke, biar nggak terlalu bingung, saya kasih contoh soal deh. Oke, perhatikan baik-baik. Di sini ada contoh soal, diketahui matriks A ada ordo 2 kali 2 min 5 4 3 2 dengan matriks B ordonya. Nah, coba perhatikan. Ini ordonya berbeda nih. Kalau tadi kan di beberapa permasalahan ordonya sama ya. Nah, ini beda nih. Nah, bisa nggak sih kita kalikan, kita pastikan dulu. Berarti di sini 2 kali 2. Ya, di sini berarti kita hitung 1 2 kali 3. Nah, kita masukkan prinsipnya. Berarti prinsip perkalian harus sama antara kolom di matriks pertama dengan baris di matriks kedua. Wah, ini udah sama nih. Ya sudah, kalau udah sama kita kalikan saja ya. Berarti kita kalikan. Posisinya adalah berarti baris kali kolom. Nah, sudah terlihat semua, berarti baris kali kolom. Ingat, yang dikalikan baris dulu baru kolom. Yang pertama, berarti saya mau pertama adalah baris sama kolom pertama. Tinggal saja min 5 dikali dengan 4, baru ditambah 4 dikali dengan
baris yang kedua dulu. Oh boleh, silakan. Berarti kalian mengalihkannya sama yang bawah ya. Berarti baris kedua kita turun ke bawah. Nah, berarti di sini posisinya. Berarti kalikan baris kedua 32 dengan kolom yang pertama 4 dengan min 3. Terus 18 tambah 2, 20. Nah, kita bisa lihat di sini. Hasilnya ternyata benar. Ordonya adalah barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Jadi 2 kali. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ayo, sudah paham belum? Ya, oke. Kalau ada yang ditanyakan, untuk penilaian hari ini berarti ada 3 ya. Penilaian pertama adalah pengetahuan. Berarti nanti kalian mengerjakan soal di kuisis ya. Saya akan kasih kuis sederhana saja, tidak sulit. Terus nanti ada penilaian keterampilan, berarti mengerjakan di LKPD yang sudah saya share di semalam ya, di WA grup kalian. Jadi kalian tinggal kerjakan untuk keterampilannya, dan sikapnya nanti kerjasama dengan kelompoknya ya, dan presentasi seperti apa nanti ya. Makanya untuk penilaian sikap harus benar-benar ya, karena ini membutuhkan kerjasama dengan kelompoknya. Oke, untuk pedoman keterampilannya, penilaian keterampilan, yang penting kalian harus pertama ada memahami masalah, membuat rencana, melaksanakan rencananya, membuat jawaban sesuai permintaan soal. Nah, kalau semuanya misalnya dilaksanakan dengan benar, berarti skornya tinggi, yaitu 2. Ya, ada yang 3, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 2. Total kalau semuanya masuk kriteria berarti 10. Kalian dapat nilai 10 untuk nilai keterampilan. Oke, hari ini saya akan membagi beberapa kelompok ya. Kalian masuk dulu ke room masing-masing yang sudah saya breakout. Silakan masuk. Saya bikin 2 kelompok ya, nanti untuk mendiskusikan. Dan nanti pada saat kalian mengerjakan, diskusinya 20 menit ya, saya kasih waktu. Silakan diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Nah, setelah nanti diskusikan, kalian presentasikan apa yang kalian diskusikan dengan kelompoknya. Oke? Silakan masuk roomnya. Ya, ini dia nama-nama kelompoknya. Silakan. Oke, kelompok 1 ada Ois, ada Musriansyah, ada Sabrina, ada Dwi, dan Robin. Kelompok 2 ada Habib, Robin, Ahrisnani, dan Wahyu. Jadi silakan kalian masuk ke breakout atau roomnya masing-masing sesuai kelompoknya ya. Silakan. Saya kasih kesempatan 20 menit untuk berdiskusi. Siap, Pak. Makasih, Pak. Baik, Pak. Ya, Pak. Baik, Pak. Oke, silakan Oke, diskusi Pak. ya. Oke. Semangat ya diskusinya ya. Baik. Terima kasih Pak Fauzi. Ini saya sebagai perwakilan dari kelompok pertama akan membahas hasil diskusi kami, Pak. Nah, di sini tentukan nilai dari 3A kurangi B dari operasi matriks berikut. Matriks yang pertama AB 47 dikali 3176 ditranspos sama dengan 1144 1970. Nah, setelah dihitung diperolehlah A-nya adalah 3. Jadi, karena yang ditanyakannya adalah nilai 3A kurangi B, maka 3 kali 3 kurangi 2, yaitu hasilnya adalah 7. Begini, ini adalah hasil diskusi kami, Pak. Terima kasih. Oke, baik Ais, terima kasih. Kasih applause dulu dong buat Ais. Buat kelompok 1, Pak. Oh iya, maksudnya buat kelompok 1 ya. Oke, terima kasih ya atas kerjasamanya kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok yang kedua, silakan. Saya, Pak, yang akan menjelaskan. Oke, Habib, silakan. Ya, Pak. Ini, Pak. Sebenarnya sama sih, Pak, dengan yang tadi dijelaskan oleh kelompok 1, Pak, hasilnya. Nah, ini untuk masalahnya masih sama dengan yang tadi, tentukan nilai dari X plus Y dari operasi matriks berikut. Mana A, di sini ada matriks A dikalikan dengan 5, 3X, Y min 1, 2, ditransposkan, dikurang B dikalikan matriks 7, 2X, 1 min 2Y, 6, sama dengan C dikalikan matriks 6, min 4, 28. Ini min 2 dikali 5 ditambah Y sama dengan min 7. Di sini min 10 ditambah Y sama dengan min 7, maka Y-nya min 7 ditambah 10 sama dengan 3, Pak. Nah, untuk itu kita dapat nilainya X ditambah Y itu sama dengan 5 ditambah 3, sama dengan 8. Begitu, Pak.
Oke, baik. Terima kasih Habib dan kelompok 2. Oke, kasih plus juga. Oke. Baik ya. Oke, setelah kalian sudah presentasi, berarti kalian sudah ya menghitung, mengoperasikan dari perkalian, ada penjumlahan gabungan, ada transpos pula ya. Jadi yang penting konsep di awal antara transpos, antara perkalian dan penjumlahan harus benar-benar paham. Kalau tidak paham, kalian tidak bisa hitung. Dan tadi ada tambahan lagi tuh metodenya, menggunakan metode eliminasi substitusi karena ada terdapat 2 variabel ya, di kelas 10 kan kita sudah pelajari. Oke, kita tarik kesimpulan yuk. Siapa ya yang mau tarik kesimpulan? Ya Pak, saya Pak. Oke, Dwi, silakan Dwi. Untuk operasi penjumlahan matriks, kita harus melihat ordonya Pak, harus sama. Kalau kolom dan barisnya harus sama. Untuk perkalian itu harus dilihat baris pertama dengan kolom dari matriks kedua harus sama. Jadi biar bisa dihitung. Transpos matriks itu harus melihat baris pertama menjadi kolom pertama Pak dari sebuah matriks. Itu yang harus dilihat Pak dalam mengoperasikan permasalahan yang tadi. Gitu, Pak. Oke, baik sekali Dwi. Terima kasih telah menyimpulkan ya. Jadi intinya harus paham konsep benar-benar ya, penjumlahan pengurangan, ordo sama, perkalian, baris pertama kolom yang kedua dengan baris yang pertama harus sama untuk mengalihkan matriks. Transpos berarti mengubah ya atau mengganti saja baris jadi kolom, kolom jadi baris. Oke, untuk menghitung matriks biasanya ada nih aplikasinya nih ya. Ada aplikasi hitung perkalian matriks, bisa menggunakan MatType ya, kalian bisa download atau menggunakan matrix operation ya. Dua-duanya dapat membantu kalian pada saat lagi begini nih ya, lagi masa pandemi, kalian bisa menggunakan operasi-operasi yang digital ya, jadi tidak ketinggalan zaman. Oke. Nah, sekarang games yuk biar nggak bosan nih. Nah, untuk games nanti kalian tinggal klik di tautannya ya. Oke ya, tadi jadi kuisnya ada Habib juaranya, dan saya lihat tadi ada beberapa yang sudah bisa mengerjakan. Jadi terlihat ya yang sudah bisa mengerjakan atau yang belum. Jadi kita lanjut. Ya, untuk refleksi silakan kalian masuk ke Google Classroom ya, sudah saya sediakan lembar refleksinya. Untuk kalian ke refleksi bagaimana tanggapannya dan segala macam ya. Untuk pesan moralnya berarti kerjasama ya. Kerjasama di sini adalah tadi kalian menggabungkan, menghitung antara operasi, penjumlahan, pengurangan, perkalian, ada transpos, ada kesamaan 2 matriks. Jadi segala operasi yang dilakukan di matriks berarti masih bersinggungan ya, masih menggabung. Jadi bisa saling terkaitan ya, pada saat digabungkan masih bisa. Jadi kalian juga kompak dalam menyelesaikan tadi yang didiskusi. Oke. Materi selanjutnya nanti kalian akan mempelajari determinan dan inverse matrix. Oke. Sebelum ditutup, saya sudah share ya LKPD di grup WhatsApp kalian. Jadi kalian tinggal kerjakan LKPD-nya sebagai tugas. Terus sebelum ditutup pembelajaran hari ini, silakan pimpin doa dulu. Miss Riansyah. Ya Pak. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengambil hikmahnya dengan berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai ya, makasih Pak. Oke, terima kasih Mas Riansyah. Oke, saya akhiri ya, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Oke.